Halo, selamat berjumpa kembali dalam materi Bahasa Indonesia. Khusus hari ini, kita akan membahas soal-soal tentang teks eksposisi. Materi ini sebagai materi persiapan PH6 untuk pertemuan selanjutnya. Masih dalam rangka pembelajaran jarak jauh untuk materi ajar kelas 8 yang disampaikan oleh Bu Sisil dari SMP Tarakanita 4. Mari kita satukan dulu dengan salam kita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Sebelum memulai aktivitas hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersyukur pada Tuhan untuk semua rezeki anugerah yang sudah Tuhan berikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Semuanya pasti sehat-sehat ya. Kita sudah melewati hari Minggu, hari ini hari Senin. Semoga semuanya sehat, semuanya bisa mengikuti PJJ Bahasa Indonesia ini dengan baik. Mari kita saksikan video motivasi untuk hari ini. Melihatlah dengan mata lebah, bukan dengan mata lalat. Lebah itu, sekalipun dia berada di tengah-tengah tumpukan sampah, dia tetap fokus mencari bunga-bunga yang indah. Tapi, seekor lalat, sekalipun dia berada di padang bunga yang indah, dia malah sibuk mencari tempat sampah. Mata lebah menggambarkan sifat manusia yang sibuk melihat hal positif dalam hal apapun. Tapi mata lalat menggambarkan sifat manusia yang justru sibuk melihat hal negatif di dalam setiap kondisi, walaupun kondisi itu membahagiakan. Jadi, lebih baik berpikir positif sekalipun itu salah, daripada berpikir negatif sekalipun itu benar. Temukanlah hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, syukuri semua yang kita miliki, dan kita pasti akan bahagia. Apa yang kamu pelajari dari video yang tadi sudah kita saksikan? Ya, kita dituntut untuk selalu berpikir positif, menghilangkan segala pikiran-pikiran negatif, segala anggapan pemikiran kita yang kurang baik. Pikiran positif itu bisa membuat hidup kita, jiwa kita, dan semua yang akan kita kerjakan baik adanya. Jadi akan membuat hidup kita lebih baik. Setuju ya anak-anak ya? Oke. Ya. Materi teks eksposisi ini ya ada di buku, kita pakai buku Erlangga, itu di bab 3 berargumentasi lewat teks eksposisi. Ini hanya bersifat mengulang ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah tahu apa pengertian teks eksposisi, tujuan kita menulis teks eksposisi, ciri-cirinya teks eksposisi, dan yang terakhir contoh untuk teks eksposisi. Untuk bagian struktur teks eksposisi selalu diulang ya, ada 4 hal ya. Ada judul, tesis, argumen, dan simpulan. Ini jika dalam bentuk beberapa paragraf. Jika hanya ditampilkan dalam satu paragraf, berarti dilihat kalimatnya itu ada berapa. Kemudian kalimat pertama itu pasti sebagai tesis, kalimat terakhir adalah sebagai simpulan. Sedangkan argumen ada di beberapa kalimat di luar tesis dan simpulan. Sangat gampang kan? Sekarang tentang ciri kebahasaan teks eksposisi. Ada 4 hal dan itu sudah kita bahas bersama. Ciri teks eksposisi 4 hal itu ada kata ganti, ada bersifat non-fiksi, ada bersifat informatif, dan faktual. Contoh-contohnya dapat dilihat atau disimak kembali. Berikut contoh pembahasan bagaimana mengolah atau menganalisis satu teks eksposisi, mulai dari isi informasinya, mulai dari bagian tesis, argumen, dan simpulan, bahkan sampai ke bentuk tata bahasanya atau kebahasaannya. Semoga masih diingat ya. Ini sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Beberapa langkah menyusun teks eksposisi ya sudah kita praktekkan pada pertemuan terakhir kemarin saat kita mengerjakan LK4. Oke, sampai di sini sudah jelas semuanya? Sekarang Ibu akan membahas tentang penilaian teks eksposisi. Silakan simak di Google Classroom untuk bagian teks eksposisi
Ya, ada materi, ada forum, ada catatan, dan ada beberapa rekaman yang ada di YouTube. Untuk KD-KD-nya sudah kita ada 4 KD utama, itu sudah kita laksanakan semua. Nilai sikapnya juga sudah ada, tinggal yang KD3 itu penilaian 3.6 atau PH6. Yang Ibu tanyakan, sudahkah Anda semuanya itu menyelesaikan KD 3.5, 4.5, dan 4.6, atau sudah membuat video, sudah ada videonya di video refleksi Sumpah Pemuda atau refleksi nilai PTS? Ya, silahkan untuk direnungkan, dicek kembali di Google Classroom. Nah, ini PH6 direncanakan akan kita laksanakan hari Rabu tanggal 11 November 2020. Bersifat open book. Yang tidak boleh adalah bekerja sama dengan orang lain. PH6 akan dilaksanakan dengan media Zoom, kameranya always on. Soal Ibu berikan di layar Zoom, dikerjakan dengan ditulis atau di buku atau diketik lalu dikirim filenya ke Google Classroom. Ditawarkan untuk menggunakan 2 device. Satu device untuk Zoom, karena Ibu harus melihat atau membantu mengawasi kalian dalam mengerjakan. Ibu akan merekam kinerjanya, proses kamu mengerjakan, dan juga tahu posisi badan kamu. Yang satu lagi, sediakan satu device untuk mengerjakan soal yang diberikan. Jika bisa dengan satu device saja itu lebih baik, asalkan Zoom-nya tetap nyala, jadi Ibu bisa melihat kalian saat mengerjakan. Nah, kenapa disampaikan sekarang? Itu supaya bisa dipersiapkan mulai dari sekarang, mulai dari kuotanya, mulai dari ngeset apakah menggunakan satu atau 2 device. Sudah dipikirkan hari ini. Ya, bahan untuk PH6 ya, kamu bisa buka lagi latihan PH5, dapat dibuka dikerjakan kembali. Hari ini kita akan bahas soal di buku paket halaman 65 sampai dengan 68. Jadi siapkan buku paket kalian segera. Mari kita bahas bersama-sama. Sudah siap ya? Oke. Halaman 65 nomor 1 sampai 2. Ya, mohon maaf untuk tidak jelas, tapi bisa melihat sendiri ke buku paket. Silakan untuk kita amati bersama. Ya, bacaannya bisa dibaca sendiri. Yang ditanyakan kalimat berisi argumentasi, dan satu lagi kalimat yang tidak padu. Argumentasi tadi sudah Ibu jelaskan di awal ya, kalau ini adalah pertama itu pasti sebagai tesis ya, maka di kalimat yang terakhir atau kalimat kelima dia adalah simpulan. Nah, dari 5 kalimat berarti kita tinggal pikirkan nomor 2, 3, atau 4 yang merupakan argumentasi yang ada kata-kata sini mendukung pernyataan penulis. Jadi ada hubungannya dengan pernyataan penulis yang di kalimat sebelumnya. Pernyataan penulis pasti di bagian ya tesis. Jadi yang mendukung tinggal nomor 2 atau 3. Ingat di sini ada yang ditanyakan kalimat tidak padu. Artinya dari 5 kalimat ini mana sih kalimat yang tidak nyambung, mana yang tidak berhubungan, atau yang tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Ya, ini bagian pembahasannya. Kita mengecek kalimat 2, 3, dan 4. Ya, jadi jawabannya nomor 1 itu jawabannya adalah ya 3 dan 4. Kalimat yang padu adalah nomor 2. Mengapa nomor 2 ini dianggap kalimat tidak padu? Ya, karena di sini dikatakan dari awal itu adalah mengungkapkan kata mata, ya. Ini menyebabkan gangguan penglihatan, ini pada mata, kemudian berdasarkan ini pengguna gawe. Nah, tiba-tiba di nomor 2 itu muncul ya kepala menjadi pening, maka dianggap sebagai kalimat tidak padu. Jelas ya sampai di sini? Oke, sekarang ke nomor soal 3 dan 4. Ya, jadi di sini ada kata kunci yang harus kita tandai.
ada kata di sini jadi. Biasanya di bagian mana ada kata jadi? Ya, itu pasti di akhir paragraf. Kemudian ditanyakan di sini, ya, jadi ini bagian apa? Dan di sini adalah ciri-ciri teks eksposisi. Ya, seperti tadi kita bahas, untuk strukturnya itu ada tesis, argumen, dan simpulan. Kalau ada kata jadi, berarti biasanya dia adalah ya simpulan. Kemudian kalau di sini ciri-cirinya ya opini itu bisa sama dengan tesis. Ya, pendapat sama dengan opini sama dengan tesis. Jadi jawabannya untuk soal nomor 3 itu jawabannya D, untuk nomor 4 ini jawabannya B. Jelas ya sampai di sini? Oke, sekarang soal nomor 5 dan 6. Ya, di sini ditanyakan ya tentang aspek kebahasaan. Ya, di sini ditanyakan yaitu ya kesalahan ejaan. Ejaan di sini ada beberapa hal, tanda baca, huruf kapital, sama kalimat efektif. Nah, yang di bagian nomor 6 ini perbaikan untuk sebagai kalimat efektif. Ya, kita lihat di sini. Ya. Cek dua-duanya. Di sini yang kita cek bagian ini. Jadi penulisan kitanya itu tidak usah dengan huruf kapital, di kitanya dengan kita biasa. Yang lainnya kita tidak temukan. Diabetes kan tetap kata yang umum. Nah, kenapa di sini Anda ditulis dengan kapital? Karena Anda ini menyebut atau menyapa. Kalau dia sebagai sapaan berarti Andanya tetap ya itu ditulis dengan kapital. Jadi yang ada kesalahan ini adalah kesalahan penggunaan huruf kapital, itu ada di untuk yang bagian A. Kemudian kalimat efektif, yang dianggap tidak efektif di sini adalah ini sudah sangat parah sekali. Ini bisa kita golongkan menjadi dua, ya. Bisa sudah sangat parah atau sangat parah atau parah sekali. Jadi itu yang kita ambil. Jadi jawabannya yang ini. Ya, jadi ini sangat dan sekali itu tidak bisa digunakan bersama-sama. Jadi jawabannya yaitu yang bagian B. Ini nomor A ini salah karena sangat dan sekali. Nomor C ini sama ya, sangat sekali. Ya, ini kalau nggak ditambahin kata yang ini juga. Oke, kita pindah ke soal nomor 7 dan 9. Ya, ini juga iya. Masih sama ini, perbaikan ini untuk kalimat boleh kita pakai. Jadi yang anaknya orang tua itu yang ini tidak efektif. Nomor 5 ini harus diubah, nomor 6 itu. Ya, kemudian ada sama lagi sangat keras sekali. Ini harus diubah keras sekali atau sangat keras. Ya, kemudian ini penggunaan tanda baca. Dan yang ini penulisan huruf kapital. Ya. Penggunaan tanda baca yang tepat di sini meskipun anak bupati, nah ini harusnya di sini kan nggak bisa bupati dia. Lelaki berbaju merah itu bukan kakak saya, melainkan, nah ini berarti pakai koma. Nah, Pak Siregar, koma ya. Kata anda koma ini menyatakan keterangan dari siapa yang dibicarakan, Pak Siregar, guru yang bijaksana itu. Ya. Kalau ini ya tanda baca sedang menyiapkan buku gambar, penggaris dan pensil. Ya, di sini harusnya tidak usah dengan tanda koma. Jadi yang tepat itu yang ini. Ya, kalau yang ini berarti anak orang tua itu tadi ini anaknya, anak orang tua itu sejak tadi. Nah, berarti yang bagian ya, ini bagian D. Ya, ini ada kata tadi, ini berarti enggak. Terus anaknya kalau nyanyi di sini masih enggak. Ya, huruf kapital, pengrajin gula Jawa. Gula Jawa itu tidak ditulis dengan kapital karena dia nama makanan. Petai Cina, walaupun dia jenisnya ini, tapi Cinanya pakai huruf kecil. Seorang menteri, nah ini kalau ini tidak disebutkan nama, disayang dengan nama, berarti ini M-nya adalah M kecil. Jadi yang mendekati benar yang ini. Lukisan merah itu judul novel, nama matahari nama orang. Jadi jawabannya nomor 7 itu D, nomor 8 itu C, nomor 9 itu D. Jelas ya sampai di sini ya. Baik, kita ke nomor 10 ya. Yang ditanya gagasan utama paragraf. Pasti kita langsung akan melihat ya nomor kalimat pertama atau kalimat yang terakhir. Ya, jadi ini langsung yang di sini. Jadi jawaban nomor 10 itu pasti yang bagian A karena hampir sama. Oke, kemudian yang bagian isi ditanyakan gagasan utama dan simpulannya. Gagasan utama ya itu merangkum semuanya.
Simpulannya biasanya kita lihat di bagian kalimat yang terakhir. Ini simpulan, ini yang kita ambil di simpulan, ini yang di gagasan utama. Jadi jawabannya adalah ya nomor 10 itu jawabannya A. Kemudian gagasannya yang di sini ya ini dampak. Nih terus ini ya. Selesai ya. Sekarang nomor 2 esai ya. Ini pengambilan fotonya agak kurang bagus, nanti silakan dilihat di buku. Ya, yang dilihat struktur tesis, argumen dan simpulan ya. Kita lihat di sini. Oke, jadi penyakit demam berdarah Indonesia saat ya. Oke, mengingat ini. Terus ini artinya ya. Jadi simpulan itu pasti mengambil kalimat yang terakhir, ini masih masuk simpulan. Di paragraf pertama itu masuk sebagai opini atau di sini tadi tesis. Ya. Yang lainnya adalah sebagai argumen. Oke, jelas ya sampai di situ. Sekarang nomor 3 esai. Lihat baik-baik. Ya, yang diperiksa adalah ejaan, tanda baca dan kalimat efektif. Ya. Menderita gigi berlubang menyebabkan kita tidak merasa nyaman. Rasa nyeri, sakit dan nyeri yang ditimbulkan membuat kita ini amat sangat menderita. Ini harus kita kurangi. Ya, jadi yang ini merasa sangat ya menderita hingga malas melakukan berbagai aktivitas. Gigi berlubang menyebabkan kita kesulitan makan. Nah, ini titik. Ya, tanda titik itu kayak gini. Terus titik. Nah, terus ini menjadi hurufnya kapital ya, jadi K karena kondisi sudah rusak. Ya, ini dicoret ya, ini koma sehingga tidak dapat berfungsi karena kondisinya yang sudah rusak. Ya, gigi, jadi tambahin kata gigi ya, karena kalimatnya terlalu panjang, jadi ini gigi tidak dapat berfungsi secara optimal sehingga, nah ini dannya diganti sehingga ya, sehingga sering menimbulkan nyeri saat digunakan. Saat makan tentu banyak, nah ini tentunya tidak usah, berarti banyak sisa-sisa makanan yang akan tertinggal di gigi berlubang. Sisa makanan tersebut akan membuat kerusakan gigi. Sisa makanan tersebut akan, nah ini semakinnya, akan membuat kerusakan gigi bertambah parah jika tidak segera dibersihkan. Oke, jadi kita hitung ada 6 kesalahan. 1, kemudian 2, 3, ya, 4, ya, kemudian 5 dan 6. Ya, ada penambahan kata sehingga dan gigi, ini penambahan kata. Oke, jadi yang kita lihat itu bagaimana susunan kalimatnya, apakah terlalu panjang atau harus dipotong atau merupakan bisa menjadi 2 bagian tertentu, ada yang ditambah dengan penggantian kata penghubung, kemudian di sini penegasan. Ya. Itu yang kita perbaiki. Sekarang nomor 4 esai. Perbaiki kalimat berikut akan menjadi kalimat yang efektif. Rumah di mana? Nah, ini enggak benar. Ya. Kemudian bagi siswa-siswa. Nah, ini satu aja. Para hadirin sekalian, nah ini dari anak. Nah, kita lihat yang betul. Rumah tempat orang itu tinggal sekarang sudah rata. Bagi siswa yang tidak hadir tanpa keterangan, ya, para hadirin dimohon untuk berdiri. Tingkah laku ini ya, seperti itu ya. Jadi diperhatikan baik-baik. Oke, ya ini esai itu menyusun ya. Ini kebijakan guru. Hanya di sini dikasih rambu bahwa ini 2 paragraf. Kemudian pentingnya menjaga kebersihan lingkungan itu topik utamanya. Ya, perhatikan judul, tesis, argumen, simpulannya hanya 2 paragraf saja.
Ya, sampai di sini sudah paham semuanya atau tambah bingung? Nanti bisa diputar kembali untuk rekaman penjelasan ini di YouTube Bu Sisil. Sekarang saatnya kita latihan, ya. Kita akan berlatih apakah yang kita pelajari tadi itu bisa kita pakai untuk menjawab soal. Yang pertama, judul disebut juga, ini gampang sekali, apa? Oke, kepala karangan. Oke. Nomor selanjutnya, simpulan atau penutup teks eksposisi berisi apa ya? Bagian akhir, kajian penutup atau penegasan ulang? Ya, betul, penegasan ulang. Ya, kita ke soal selanjutnya. Alasan yang mendukung, yang memperkuat pernyataan atau gagasan penulis dalam sebuah teks eksposisi disebut ya argumen. Oke, gampang ya. Ya, kita latihan lagi. Pernyataan yang menyuarakan ciri teks eksposisi. Ingat ya, di sini jangan sampai terkecoh. Ya, ini bersifat mana ini? Bersifat subjektif kan enggak. Kalimat penutup ditandai dengan ajakan juga enggak. Jadi yang paling benar adalah iya. Oke. Judul berikut yang merupakan teks eksposisi. Ini bukan. Ya. Ini bukan, ini iklan. Ya, tadi berita, kemudian yang teks eksposisi yang ini. Oke, contoh teks eksposisi ada di bagian ya, ini bukan, jadi yang ini. Gampang ya? Oke, sekarang tingkat tata bahasa. Perbaiki kalimat berikut. Ibunya daripada anaknya itu merasa sangat amat gembira sekali. Mana yang salah? Ya, ini. Ya, terus merasa, nah ini. Sangat amat gembira sekali. Ini yang mau yang dipakai salah satu aja. Ya. Mau sangat gembira atau gembira sekali. Ya, ada dua-duanya. Kemarin dia tidak mendengarkan nasihat papanya untuk tidak makan bika ambon. Nah, kemarin ini terus nasihat itu nasihat untuk tidak makan bika ambon. Ini kenapa ditulis kecil? Karena dia nama makanan, bukan yang dari Ambon. Karena bika ambon berasal dari Medan. Oke, sekarang nomor 3. Indonesia memiliki objek wisata yang indah di Provinsi Bali, sehingga provinsi tersebut terkenal hingga mancanegara. Yang benar provinsi apa provinsi sih? Objek atau objek sih? Ya, mancanegara disambung atau tidak? Kita lihat pembetulannya. Ya, objek ya. Kemudian provinsi ini ya, mancanegaranya disambung. Sekarang latihan dalam bentuk paragraf. Ya, disediakan satu paragraf. Ya, kamu disuruh mencari yang pertama gagasan utamanya. Ya, dilihat pasti yang kalau gagasan utama berada di kalimat yang pertama. Jadi cukup sampai di sini ya, kita cermatinya. Gagasan utamanya adalah kita tidak nyaman saat menderita ya, atau ditulis yang nomor 1. Kemudian kalau ditanya simpulannya berarti yang bagian akhir. Ya, kerusakan makin parah saat ada makanan yang tidak segera dibersihkan. Terus bagian tesisnya yang mana sih? Ada di kalimat pertama, argumennya ada di kalimat 2, 3, dan 4, 5. Kemudian sisanya adalah simpulan. Nah, ini contoh analisis untuk strukturnya dan kebahasaan. Sampai di sini dulu. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, Nak? Soal-soal pemantapan teks eksposisi ya. Kemudian ya, wajib persiapkan pH 6 dengan baik dan maksimal pH-nya di submitting. Oke, kita masuk ke refleksi pembelajaran. Silahkan masuk ke menti.com, kodenya 5773438. Ada 2 pertanyaan di situ. Yang pertama, apakah saya sudah jelas dengan materi hari ini? Ya, beri penjelasannya. Yang kedua, apakah nilai-nilai sesi 5 yang saya pelajari dalam teks eksposisi ini? Silakan untuk dikerjakan atau buka untuk web yang di bawah ini sama pengerjaannya.
Daya juang itu adalah ketahanan ketika mereka menghadapi kesulitan. Jadi kesulitan itu tidak dilewatkan begitu ya, artinya cari gampangnya, cari jalan pintas, cari jalan mudah. Makanya penting orang tua untuk tetap memberi kesulitan kepada anak sepanjang anak itu tentu bisa menghadapi ya, jadi sesuai dengan porsinya. Jadi jangan dilewatkan, karena orang tua tuh seringkali memberi kemudahan. Jadi cara gampangnya lah gitu ya. Jadi oh ya udah nggak usah, mama bantu, mama yang cariin, mama yang kerjain, mama yang sediain. Nah itu kan sebetulnya membuat anak jadi malas, nggak mau berusaha, gampang menyerah, dan yang paling buruk ngeblame, menyalahkan. Mama sih nggak bantuin, makanya aku dapat jelek. Nah itu kan ngeblame, padahal harusnya kan jadi tanggung jawab dia. Nah itu akibatnya juga. Makna video tadi adalah tetap berdaya juang. Jadi tetap memperjuangkan apa yang harus kamu peroleh selama dalam pembelajaran ini. Ya, baik dibantu orang tua ataupun lebih bagus lagi muncul keinginan dari diri kalian sendiri. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, tetap semangat, tetap belajar asik bahasa Indonesia, dan Tuhan memberkati. Kita satukan dengan salam kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak, hindari kerumunan.